Ya, bos-bosku, selamat siang menjelang sore. Ini hari ini kita kembali lagi ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, bos-bosku ya. Cuma ke sana untuk berkunjung ke candi ini sekarang sudah mulai agak rumit ya, bos-bosku. Kita harus pesan tiket di Traveloka dulu biar bisa kita itu naik bisa sampai ke puncak dengan harga tiket 120.000. Jauh-jauh hari sudah kita pesan. Kalau nggak kita pesan bos-bosku, kita cuma bisa di pelatarannya aja. Kita baru naik nanti jam 1 ya. Sudah jam 1 kita baru naik. Jadi masih ada sekitar seperempat jam kita di sebelah sini ya. Bapak Ibu, kalau kita naik pesawat dari Borobudur dari Yogyakarta ke Jakarta sebelum tahun 2020, sekarang lewat JA sebelah selatan Pegunungan Nureh ya. Kalau dulu kan lewat bandara Adi Cipto, ya kan? Nah, kalau dulu naik pesawat dari Yogyakarta ke Jakarta, naik pesawat lewat Adi Cipto, pesawatnya lewat terbang lewat atasnya Pegunungan Nureh. Nah, kalau kebetulan kita berada di sebelah kanan, dekat jendela, maka kita bisa lihat Borobudur dari atas. Maka bentuknya seperti bunga lotus. Sehingga dengan demikian ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa dulunya Borobudur dibuat di tengah-tengah danau. Ya, jadi ada danau, ada pulau, dibuatlah candi Borobudur. Nah, pendapat ini dulu apa? Didukung dan diketemukan ada beberapa nama desa, nama dusun yang ada hubungannya dengan air. Pada saat itu, ya, itu ada desa yang namanya Tok Songo. Tok itu artinya mata air. Songo itu 9 mata air. Ada desa yang namanya Tanjung Sari di Surabaya sana. Tanjung itu dalam laut, Sari itu bisa berarti gadis, bisa berarti bunga, juga berarti dia pakai ambil ampasnya. Tapi ini masalah bunga, jadi kita menjauh ke laut yang tanam bunga. Kemudian ada lagi desa namanya Sabrang Rowo. Sabrang seberang, Rowo itu danau seberang danau. Ada desa lagi yang bumi sekolah bumi di laut. Nah, kalau pendapat itu benar, tentu saja kita nggak bisa menanyakan bagaimana keindahan Borobudur yang baru saja selesai dibangun. Oh, ini masih kompleks karena dia ada air. Sehingga dengan demikian, kalau orang datang ke Borobudur pada waktu itu membawa oleh. Olehnya bukan tas, bukan upanat atau sandal, bukan souvenir, bukan makanan, tapi ketentraman dan kedamaian hati. Iya. Yang mana satu visi dari Borobudur adalah untuk menanti kedatangan Buddha yang terakhir, yang namanya Buddha Maitreya. Di mana sang Maitreya itu akan turun ke dunia bukan lewat tubuh manusia, tapi lewat merekanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nanti naik sampai di atas dekat stupa induk dan ini stupa induk mereka keluar, kalau cuaca cerah kita akan lihat gunung dan pegunungan yang ini Borobudur. Ya, selatan tuh Pegunungan Nureh itu. Tenggara, sampai kita akan lihat ada Gunung Sungging, belakang Sindoro. Dan di sana ada Bukit Pungaran, Bukit Telomeo, Bukit Kandong, dan Gunung Merapi Merbabu. Dan dekat pertemuan dua sungai besar itu Elo dan Elo. Nah, mengapa bangunan dibuat di sini? Alasannya apa? Alasannya karena tempat ini tempatnya mirip dengan bangunan suci yang ada di India, di Kunjara desa. Kalau di sana dikelilingi pegunungan Himalaya dan dekat pertemuan dua sungai besar itu Yamuna dan Ganges. Jadi pemilihan tempatnya tidak asal. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat bangunan tersebut dibuat di atas sebuah bukit. Itu sesuai dengan arti kata Borobudur. Borobudur biara wihara, tempat sembahyang umat Buddha, budur,
Borobudur hanya tinggi atau atas. Borobudur berarti wihara yang dibuat di tempat yang tinggi atau di atas bukit. Jenisnya adalah candi. Jadi bukan rumah joglo tapi candi. Yang mana kata candi berasal dari bahasa Sanskerta, bahasanya orang India. Berasal dari kata Candika. Candika itu nama lain dari Dewi Durga, ini Dewa Siwa. Dewa Perusak, Dewa penyebut nyawa. Graha, Griya itu adalah ruangan, bangunan, rumah atau gedung. Jadi sesuai dengan arti katanya, maka fungsi Muhammad Candi ada satu bangunan yang digunakan untuk menghormati Dewi Durga sebagai makam atau kuburan. Jadi kalau Bapak Ibu berkunjung di candi-candi Jawa Timur, maka di sana kebanyakan ada sebagai makam, tempat untuk menyimpan abu jenazah. Jadi kalau para raja itu meninggal dunia, walaupun agama Hindu, agama Buddha yang tinggi tingkatannya meninggal dunia, tubuhnya dikremasi, dilakukan. Abu diambil kemudian disimpan ke bangunan yang namanya candi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan naik Borobudur yang sudah berusia lebih dari 1200 tahun. Dibangun pada abad ke-8 oleh Raja Samartungga dari dinasti keluarga Sendra, Kerajaan Mataram kuno. Yang mana dulu Mas Buddha itu apa? Oleh Mas Buddha digunakan sebagai tempat untuk meditasi, digunakan sebagai pusat penyebaran agama Buddha, dan tempat untuk belajar agama. Bagaimana mereka belajar agama Buddha? Mereka belajar agama Buddha itu dengan mengetahui cerita-cerita relief, ya, mengetahui cerita-cerita relief, mengetahui simbol-simbol yang ada di Candi Borobudur. Maka secara langsung kita akan belajar agama Buddha juga. Nah, bangunan yang ini, bangunan Borobudur, yang pertama kali menemukan ada orang Inggris. Yang jadi masalah adalah mengapa yang menemukan orang Inggris. Apakah orang Borobudur nggak tahu? Apakah orang Magelang nggak tahu? Orang Jogja nggak tahu? Ternyata mereka tahu. Karena tahun 1757, 2 tahun setelah berdiri Keraton Yogyakarta, putra mahkota dari Yogyakarta dalam Pangeran Monconegoro datang ke Borobudur. Pulang kemudian sakit, meninggal dunia. Sehingga dengan demikian dalam persepsi masyarakat Jawa dan pemikirannya adalah Borobudur adalah tempat yang mendatangkan kesialan. Sehingga dengan demikian orang takut datang ke Borobudur. Nah, orang Inggris yang nggak percaya masa itu, dia datang, dia membuka, maka dia yang mendapatkan. Nah, mengapa dia tertimpa tanah? Alasannya apa? Alasannya karena sering kena dibukukan di gunung api dan sengaja ditimbun oleh. Mengapa Mas juga menimbun saluran ini? Alasannya apa? Alasannya karena yang pertama supaya nggak dirusak oleh orang-orang dan tidak dirusak oleh alam. Dalam kondisi terbuka seperti itu tanpa dirusak oleh manusia, maka alam yang akan rusak. Bagaimana? Panas, tiba-tiba hujan itu membuat pecah-pecah. Arjuna masuk batu membuat tangan itu keluar, membuat ini itu miring. Kondisinya lembab, tumbuhan tingkat lumut, jamur di sana itu bisa merusak batuan candi. Kemudian juga angin itu bisa merusak batuan candi. Siap Pak, Ya. terlambat. Oh, enggak, Pak. Lari-lari dari sana tadi. Ya, nanti ya. Oke. Kemudian bangun tersebut dipugar. Dan Borobudur pernah mengalami 2 kali pemugaran. Yang pertama tahun 1907 sampai tahun 1911, 4 tahun. Di mana dipugar 6, 7, 8, 9, 10, habis dana 100.000 gulden. Di bawah pimpinan pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua pemerintahan kita yang bekerja sama dengan UNESCO tahun 1973 sampai tahun 1983 tahun, jadi buat tingkat 2 sampai tingkat 5 menghabiskan 25 juta US. Nah, kalau pemerintahan kita dan UNESCO nggak melakukan pemugaran, maka kita nggak bisa naik. Karena apa? Sebelum dipugar, biasanya dindingnya miring ke dalam, miring keluar. Lantai itu bergelombang. Karena apa? Karena air hujan masuk ke batu, batu itu. Sehingga demikian kalau nggak dipugar, mungkin berubah. Dan 2 tahun setelah dipugar,
Kubur di Kabupaten Gresik. Di mana ada 19 stupa yang rusak akibat peristiwa itu. Tinggal 73, tinggal 82, tinggal 94. Jadi semua ada 92. Oke, mata lanjutkan monggo. Apa maksud cintaku sayangku. Oke, silakan. Foto di situ dulu ya. Ya, kalau udah foto. Coba selamat ya, maaf ya. Bapak Rani. Makasih Pak ya. Oh, kita nanti naik ke atas. Aku nanti. Awas. Yuk. Iya, Oh, foto situ. sini kakak dek, foto. Ini kak sini ya, Bu. Cepatlah. Apa? Jangan. Oh, dia mau sini.